Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama taslima. Amma ba'du fa ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pertemuan kita di kesempatan yang baik hari ini, tafsir surah Ad-Duha ya. Kita sampai pada penyebutan apa ya, wah? Nikmat atau penjelasan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemarin membahas atau penyebutan nikmat beliau, yaitu Allah Subhanahu wa taala melindungi beliau dengan menjadikan untuk beliau seseorang yang mengkafilnya, yang menjaminnya dan yang memeliharanya, sehingga tubuh berkembang dalam keadaan pada mulanya beliau apa? Kondisi yatim, ya kan, kondisi yatim. Coba anak yatim itu bisanya apa? Anak yatim coba, ya kan, nggak bisa apa-apa, gitu. Lemah itu anak yatim kan gitu. Namun demikian, bersama kelemahannya itu, dia Ta'ala apa ya? Fa'awa, ya. Dia Ta'ala fadammahu ilaman maka ilaman yakfuluka wa yar'aka. Dia Ta'ala menjadikan beliau dikumpulkan bersama orang yang mengkafilnya, memberinya jaminan dan juga apa? Memelihara dan mengasuhnya sehingga beliau tumbuh dan berkembang ya. Yang kedua juga beliau Allah Ta'ala sebutkan pada mulanya apa ya? Beliau orang yang dolan. Wa wajadaka dolan fahada. Dan Allah Subhanahu wa taala, Rabb-Nya yang maha tinggi, menjumpai beliau dalam keadaan dolan. Ya, apa dolan ya, Pak? Dolan an ma'alimin nubuwati wa ahkami asyariati. Beliau orang yang bingung, orang yang tidak mengetahui rambu-rambu kenabian. Tidak mengetahui rambu-rambu kenabian. Dan juga tidak mengetahui apa? Hukum-hukum syariat, jalan ibadah, jalan peribadahan yang mendekatkan manusia dan menghubungkan manusia di dunia ini kepada Tuhannya. Tuh beliau nggak tahu, beliau dol, ya kan? Tidak mengetahui itu. Jadi tidak mengetahui ahkam syariah, nah gitu. Nggak tahu hukum-hukum syariat, hukum-hukum peribadatan yang dengannya manusia bisa menuju Allah, pencipta alam semesta. Kan orang kan susah tentunya, kasihan kalau manusia itu apa? Tidak meniti jalan menuju Rabb yang telah menciptakannya. Kita aja di dunia ini kalau ketemu apa, Din?
ketemu produsennya seneng jadi ya. Iya. Enak ya. Enak mana ketemu produsen langsung sama agennya gitu deh. Langsung produsennya. Oh enak gitu ya. Nah, ya. Langsung. Lah ya gitu ya. Maka dari itu sebetulnya orang-orang yang mereka itu ya kaya raya karena usahanya, bisnisnya bisa langsung connect dengan produsennya itu kan, masya Allah kan itu kan lebih terjamin kan gitu. Maka itu sebenarnya dalil seharusnya mereka itu adalah mencari kepada penciptanya gitu ya. Gitu loh, pencipta diri manusia kan gitu. Pencipta alam semesta untuk kontak sambung beribadah menyembahnya tentu juga akan lebih penting lagi, melebihi enaknya pentingnya sambung dengan produsen kan gitu ya. Gitu seharusnya kan juga begitu. Maka sini nikmat yang sangat besar ketika beliau dijumpai dalam keadaan tidak tahu ya, nggak tahu ahkamus syariah, akhirnya apa? Fahada Allah subhanahu wa ta'ala Rabbnya yang maha tinggi arrafaka ahkamas syariah, memperkenalkan, menjadikan beliau mengetahui hukum-hukum syariat, hukum-hukum kehidupan peribadahan di dunia ini yang sambung kontak langsung dengan sang pencipta Rabbul Alamin. Itu sungguh nikmat sangat bersekali. Itu suatu anugerah, suatu nikmat yang patut disebut ya kan gitu. Maka juga kita kali ini juga merasakan nikmatnya kita mengkaji agama Islam langsung dari sumbernya, ya kan? Berbahasa Arab langsung. Enak enggak dengan mana? Enak mana kayaknya? Enak kemarin ya kayaknya ya. Enak pakai terjemahan ya cepat gitu ya. Apa nak pakai bahasa Arab? Oh, kita si sak, si ragu-ragu. Enak mana atau jangan lagi gitu. Ya ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ya tentu enak pakai bahasa Arab ya, tetap begitu. Tetap enak pakai bahasa Arab, jauh lebih nikmat pakai bahasa Arab. Karena ya, apalagi kita baca Al-Qur'an, tadi mendengar bacaan imam itu lebih kita bisa menerima, memahami kan gitu. Itu juga nikmat apa aja kalau ketemu apa sumbernya ya kan, ketemu sumbernya langsung sambung kepada asal. Nah, itu. Ya akhwati fillah yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga Allah Ta'ala menyebut-nyebut nikmatnya kepada nabinya yang mulia di ayat yang ke-8, wa wajadaka ailan fa'agna. Dan dia yaitu Allah tabaraka wa ta'ala mendapati beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ailan. Wa ailan apa? Fakiron. Dalam keadaan fakir, tidak punya penghasilan yang cukup untuk kebutuhannya. Namun demikian akhirnya Allah Ta'ala fa'agna, Dia Ta'ala menjadikan beliau kaya, menjadikan beliau kecukupan, ya kan? Apa kaya itu? Kecukupan, ya kan? Kecukupan. Jadi apapun kebutuhannya bisa tercukupi. Nah, gitu. Enak. Kita nggak punya pesawat juga kaya ya kan? Kenapa? Sementara belum butuh ya kan? Iya. Sementara belum butuh. Gua waktunya butuh punya insya Allah ya. Nah kan gitu. Nanti waktu butuh punya. Sekarang kan belum butuh jadi ya belum punya gitu. Jadi dulu belum punya kompor, sekarang punya kompor kayaknya.
Makanya cepet-cepet kan, misalkan nggak cepet kan, ternyata kan punya kompor, punya panci, punya macam-macam itu. Nggak disangka-sangka kayak bisa lengkap semua ya kan gitu kayaknya gitu. Dulu bujang kan langsung habis ya, kata ya. Dulu bujang 20.000 entek, saiki 20.000 turah toh. Turah aja untuk pahala ngei ya toh. Untuk pahala nafkah barang kan gitu. Ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita melanjutkan materi berikutnya apa ikhwah? Beberapa arahan dan bimbingan darinya Subhanahu wa taala agar manusia itu berbuat baik. Berbuat baik kepada yang membutuhkan. Dan di antara yang membutuhkan siapa? Anak yatim. Siapa lagi? Orang yang bertanya, ya kan? Orang yang bertanya, nah gitu. Ya. Dia Ta'ala ikhwah memberikan penjelasan dalam hal ini sebagaimana firman-Nya yang ke-9, fa amal yatima fala takahar. Fa amal yatima fala takahar. Ai fa amal yatima fala takahar. Fala takul. Takul ya, saya sini enggak kelihatan ya. Gelap. Oh gitu ya. Fala takhar berarti fala takhar ai la tudilla al yatima gitu ya. La tudilla al yatima. La tudilla al yatima. Wala. Iya ini enggak nampak itu, siang-siang enggak kelihatan ya. Wala taglibhu ala malih itu. Wala taglibhu ala malih ya. Jadi adapun terhadap anak yatim fala takhar, kamu jangan berlaku sewenang-wenang. Apa artinya? Ya kamu jangan tudillahu. Kamu jangan merendahkannya. Dan juga janganlah kamu menguasai hartanya. Kamu jangan menguasai hartanya, jangan sewenang-wenang. Mentang-mentang dia tak kuasa, dia anak yatim, anak kecil, ya hartanya dikuasai, kan itu. Jadi ingatlah anak yatim itu tidak salah. Walaupun bapaknya meninggal. Ya kan? Sebab meninggalnya bapaknya bukan salahnya si anak. Masa anak yang kena imbas, malah harta warisannya apa dikuasai. Si yatimnya dirinya dihinakan, direndahkan, jangan. Nah itu. Inilah Islam. Ya kan? Ini mulanya Islam, indahnya Islam. Jadi Islam itu ketika ada anak yatim, anak yang lemah, bukan kesempatan untuk dikeruk, ya kan itu. Tetapi Islam apa? Memberikan perlindungan, penjagaan, ya kepada mereka-mereka yang lemah. Nah ini yang memang kadang orang yang sombong nggak suka kan itu. Nah, orang yang jan nggak suka. Karena bagi mereka kesempatan, tapi bagi Islam itu harus dilindungi. Dilindungi sehingga kata Allah, fa'ammal yatima fala takhar. Nah ini gitu ajaran Islam. Di Islam sayang, gitu. Menyayangi yang lemah gitu.
bukan memanfaatkan yang lemah, ya kan gitu. Dimanfaatkan bermakna sewenang-wenang terhadap yang lemah, sewenang-wenang gitu. Jadi Islam melarang sewenang-wenang. Apa sewenang-wenang itu? Orangnya diremehkan, kekayaannya dikuasai. Itu namanya sewenang-wenang. Itu sewenang-wenang begitu namanya sewenang-wenang nah gitu. Nah tapi ini semua kalau pakai iman ya, pakai Islam. Jadi kalau orang tujuannya dunia ya mesti sewenang-wenang. Karena masa kesempatan disia-siakan. Ya kan? Bagi mereka yang ngertinya apa? Dunia. Ya kan? Yang ngertinya harta kan kesempatan bagi mereka kan itu. Nah, sampeyan ra iso nguasai wong yatim yo kebangetan. Kan gitu. Sok kalau anak yatim ra iso mensiasati kan gitu ya kan. Kan gitu. Ya demikian orang kalau ahlu dunia. Kalau dia memikirnya egois dia dengan dunia, udah berpikir sejenak, pakai berakal. Kenapa ini anak itu aku dolimi, aku sewenang-wenang. Toh meninggal bapaknya bukan karena dia si yatim ini kan gitu. Dia kan nggak salah, kenapa kena imbasnya. Kita seorang padanya kan begitu, sehingga kita banyak betul Islam. Makanya Islam yang agama yang fitrah, ya agama yang lurus, agama yang adil. Sehingga si anak yatim yang dia tidak salah, kehilangan bapak, maka diasuh kan? Diasuh, dilindungi. Maka Islam mengatur dengan aturan fa'amal yatima fala takhar. Itu kan? Gitu. Begitu Islam mengatur gitu, berbuat adil dan ada merupakan ciri kebenaran. Ya kan, ciri kebenaran adalah harus berlaku adil. Jadi apa yang tidak adil, apa yang dolim, apa yang sewenang-wenang, betapapun perkasanya, maka itu ciri penyimpangan. Ya kan, itu penyimpangan. Itu ciri tidak benar. Jadi jadi di sini dicontohkan dalam Al-Qur'an, misalkan kasus seperti ini, kasus anak yatim, ya kan, yang dia lemah, tapi warisannya mungkin banyak, ya kan, mungkin gitu kan, banyak kan relatif, nah gitu, bagi dia banyak kan begitu, ya, nah itu Islam melindungi, Islam tidak menyetujui siapa-siapa yang sewenang-wenang kepada anak yatim, nah gitu. Ya itu ya, Berikut yang kedua, di antara dorongan dari Islam untuk berbuat baik adalah kepada as-sa'il. Wa ammas-sa'ila fala tanhar. Apa as-sa'il ya, As-sa'il di sini adalah bisa talibul mali, juga bisa talibul ilmi. Orang yang minta ataupun orang yang bertanya. Jadi as-sa'il bisa bermakna orang yang meminta, juga bisa bermakna orang yang bertanya. Jadi wa amma sa'ila ini bisa dimaknai wa amma sa'ilal mali au wa amma as-sa'ila anil ilmi, gitu ya, gitu. Ini mana as-sa'il sini begitu. Jadi ini adalah mustarak. As-sa'il bisa meminta harta, juga bisa bermakna bertanya tentang suatu ilmu. Maka dilihatin as-sa'il ayat talibul mali wal ilmi. Talibul mali wal ilmi. Jadi Nabi dahulu merasakan tentunya gelisahnya, susahnya dan sulitnya menjadi orang yang bingung. Ya, orang yang bingung. Orang yang
Apa tadi? Diartikan tidak mengetahui ahkamu asy-syariah, ya kan? Orang yang nggak tahu ahkamu syariah, orang yang tidak mengetahui jalan dari dunia ini sewaktu-waktu meninggal dunia sampai kepada surganya Allah yang menciptakan manusia, kan itu dia nggak tahu. Nah itu kan itu susah, ya, itu susah. Coba kamu susah nggak kalau nanti sewaktu-waktu kita rampung pelajaran kamu nggak tahu jalan ke rumah? Susah kita kan gitu. Ya kan susah. Gimana nanti kalau nggak tahu jalan ke rumah, jalan pulang kan gitu. Susah. Saya teringat dulu itu. Suatu waktu saya mau ke Purwokerto, ke Banyumas. Saya lewatnya Pantai Selatan terus. Sudah lewat Kebumen masih nggak mau ke utara, masih lewat selatan terus. Ternyata naik gunung terus. Naik gunung udah berapa gunung dilalui. Dan nggak tahu habisnya gunung kapan kan gitu. Nggak tahu habisnya kapan gitu. Mau kembali rasanya udah terlalu banyak gunung yang dilalui. Padahal kayaknya nanti kalau kembali tinggi lagi, semakin tinggi, ini gimana gitu. Nggak tahu gimana itu, bisa pulang nggak nanti kan itu. Nggak ada sinyal waktu itu, juga nggak ada sinyal di sana. Gitu. Itu waktu mau selesai itu tinggi nanjaknya itu, tinggi sekali hampir nggak mampu kendaraannya. Terus dapat jalan cor itu terus ending udah kuat itu. Sampai puncak udah mau turun genti awas longsor nah gitu. Genti gitu. Lumayan juga gitu. Setelah turun terus langsung laut. Langsung laut ternyata gitu. Pantai Ayah. Iya, ternyata Pantai Ayah Masya Allah gitu. Jadi ke Pantai Ayah lewat belakang rutanya waktu itu. Lewat belakang. Waktu itu juga sempat bingung ini nggak bisa pulang nggak nanti. Nanti gimana bisa pulang nggak tahu. Susah itu gitu, susah. Makanya lebih susah lagi kita nggak tahu jalan pulang kepada Allah. Orang harusnya susah. Karena orang nggak mungkin tidak sewaktu-waktu pulang. Nggak mungkin nggak waktu pulang, nah gitu. Jadi orang harus mikir itu. Orang nggak berpikir pulang gimana kan gitu. Ya makanya orang tertipu kalau merasa mati itu adalah peristirahatan yang abadi, itu yang keliru. Padahal itu adalah pulang dimintai pertanggungan jawab sampai tempat tujuan atau tidak. Nah itu orang kadang tertipu oleh penjelasan peristirahatan terakhir. Ya, itu padahal malah justru boleh jadi awal apa? Awal pertanggungan jawab, ya kan? Awal pertanggungan jawab, jadi awal kesusahan, awal kesulitan kan gitu. Makanya doa kita apa tentang mati itu? Wa ja'alil mauta rohatan li min kulli syarrin. Kan gitu kan? Itu doa yang nomor berapa? Nomor 5. 5 kan? Nomor 5. Ya toh? 5 apa mata? 5 toh? 5. Itu kan ada 5 kan itu. Satu kan apa? Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'asyi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi wa ja'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair. Terus wa ja'alil mauta rahatan li min kulli. Jadi kalau kita tuh waspada, hati-hati. Jangan sampai nanti mati justru awalu syar. Awalu syar, awal keburukan, awal semua nya terbongkar. Karena itu kan wa khussila ma
Fisudur. Besok apa yang dalam hati semua dibongkar semua. Keyakinannya benar atau salah itu dibongkar. Apa niatnya semua dibongkar kan gitu. Nah, gitu. Makanya sangat bertolak belakang kalau mati dipastikan peristirahatan yang abadi. Ini orang lupa bahwa orang harus betul pasti akan pulang kan gitu. Dan jangan sampai nggak tahu kepulangannya nanti kemana ya toh. Masa ada orang yang nggak peduli pulangnya kemana gitu. Oh nek boleh pokoknya nyetater terus melaku ngono ya. Sak tekane mbuh pegawai sini ijik ngono wae kan bahaya ngono kan gitu. Kan bahaya gitu kan itu. Harus pastikan bisa pulang dengan baik gitu kan. Sampai rumah ketemu keluarga itu. Bapak sing ngerunke tenanan ya kan gitu. Sampai ra balik-balik kan gitu. Itu ya, Wah. Nah, semuanya merasakan itu ya. Maka Nabi diberi anjuran oleh Allah juga kita pengikutnya untuk berbuat baik ya, berbuat baik kepada mereka-mereka yang menuntut, yang meminta harta atau meminta ilmu. Apa kata Allah? Wa ammas-sa'ila fala tanhar. Adapun orang yang meminta harta, yang meminta ilmu, yang bertanya kepadamu fala tanhar. Apa tanhar? Fala tasjar. Fala tasjar. Kamu jangan menzajer, kamu jangan mencela. Kamu jangan mencela. Kau jangan mencelanya, jangan menghardiknya ya, jangan mencelanya gitu. Yang terakhir apa ikhwah? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Maka adapun terhadap nikmat Tuhanmu, nikmat Rabbmu tabaraka wa ta'ala fahaddis. Ya. Ini nikmat apa saja? Nikmat diniyah maupun nikmat duniawiyah. Ya, ikhwah, dan kita harus merasa banyak nikmat dari Dia Subhanahu wa ta'ala ya. Apa sih nikmat itu? Apa nikmat itu Ismail? Apa nikmat itu? Mahya an-nikmatu. Bingung. Mahya an-nikmatu ya Ismail. Ahmad, mahya nikmah ya Ahmad. Mat, ini berapa? Pakai kacamata enggak kamu? Kok bisa ngelihat? Masya Allah, nah kan gitu. Nikmat kan gitu. Kamu tiap pekan enggak? Cuci darah enggak? Hah? Lah kenapa? Berarti mahyan nikmah. An-nikmatu hiya al-halatul hasanah. Nah, kita harus sadar itu. Jadi jangan sampai nikmat itu difahami untuk duit nikmat gitu doang itu ya kan gitu ya. Jadi nikmat itu adalah sifatnya al-halatu al-hasanah, itu adalah nikmat gitu ya. Al-halatu al-hasanah itu nikmat. Ya. Jadi kita nikmatnya banyak. Tiap hari bangun tidur itu nikmat, ya kan? Tiap hari bangun tidur itu masya Allah nikmat. Maka sini apa kata Allah? Wa amma bi nikmati rabbik, ya kan? Maka terhadap nikmat Tuhanmu fahaddis. Apa arti fahaddis?
Apa itu? Fa hadis. Fa akhbir ala sabili syukri. Fa akhbir ala sabili syukri. Maka hendaklah kau siarkan, tapi apa siarnya? Ala sabili riya, gaya lagi, menyiarkannya pamer. Tentu bukan. Apa menyiarkannya, menyampaikannya? Ala sabili syukri. Apa artinya? Berarti memuji-muji Allah. Itu memuji-muji Allah, itu makna fahadis. Jadi maka ucapkanlah alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu kan namanya mengakui nikmat bangun tidur, gitu kan? Mengakui nikmatnya bangun tidur. Kita sebut kan gitu. Kita siarkan, kita ucapkan doa alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Nah gitu. Jadi itu kita terima dalam hati dan kita ucapkan dengan lisan, sehingga apa? Sehingga mendorong kita untuk mencintai yang memberi. Mencintai Allah Subhanahu wa taala yang memberikan al-khalatu al-hasanah. Nah gitu. Jangan sampai bangun tidur gampangane badannya penatnya hilang, lelah letihnya hilang, pikirannya fresh gitu, kumat lagi ya. Jangan begitu, nggak muncul rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba, soalnya capek itu nggak hilang gitu gimana? Kita nggak mau kerja mungkin, ya kan? Nggak mau kerja, rugi kerja karena apa? Capeknya nggak bisa hilang, kan gitu. Tapi kita kalau ada orang kerja terus bilang capek, ngeluh kesah, kita katakan salah. Kamu kalau kerja, kalau capek gak usah keluh kesah, udah istirahat sana, gitu toh? Udah sana istirahat, mandi, tidur, gitu toh? Udah nggak usah bayar, kan gitu. Udah selesai kan itu, nanti salah sembuh kan demikian. Nggak usah keluh kesah kan itu. Nanti bangun alhamdulillah, kan itu. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, kan begitu. Itu nikmat ya kan itu nikmat sekali itu. Itu keadaan yang bagus. Itu semua keadaan yang bagus kita katakan pujian kepada Allah, kita siarkan, hati mengakui, lisan mengucapkan ala sabili asyukri. Ya kan? Atas sisi bersyukur. Bukan atas sisi menimbulkan permusuhan, memamerkan kepada tetangga, kan itu yo. Dan itu. Pamer nanti dipinjami ora oleh ya gitu. Dia mau ngomong kene disilai ora oleh. Nah, itu. Orangnya silai rahim tuh kan itu. Ngomong tok ae kan itu kan gitu. Ning dalil gitu. Wa amma bi ni'mati rabbika wa hadis ya. Kan salah maksud kan ya. Itu salah maksud gitu. Itu bukan itu maksudnya. Ya. Itu ya wah ya mungkin selesai. Sekarang fawaid 2. Ahkam, yuk ada yang baca dari awal. Fawaid 2 ahkam. Bismillah. Qala mu'allif rahimahullah. Fawaid wa ahkam. Al-ula aqsamallahu ta'ala Allahu ta'ala bidduha wa huwa waqtur tifa'is samsi wa bilaili idza ghata bidulamihi kulla sayin wa jawabul qasami ma wadda'aka rabbuka wa ma qala ai anahu ta'ala ma taraka nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ma karihahu bal huwa sahibul
makanati al-aliyati wal maqami wal al-mahmudi wal haudil maurudi. Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi duha, dan dia adalah waktu naiknya matahari, dan demi malam ketika gelapnya menutupi seluruh sesuatu. Dan jawab dari sumpah wama wada'aka rabbuka wama qala, yaitu bahwasanya Allah Ta'ala tidak meninggalkan nabinya, yaitu Nabi Muhammad SAW, dan tidak membencinya. Bahkan dia adalah pemilik tempat atau kedudukan yang tinggi dan kedudukan yang terpuji, dan khot yang dan telaga khot yang didatangi. Ya. Ini wah ya, ini yang pertama dari surah Ad-Duha, bahwasanya beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam walaupun sakit, ya pernah sakit, dan ketika sakit tidak bisa qiyam sebagaimana biasanya, itu bukan berarti pertanda ditinggalkan oleh Allah, bukan pertanda Allah telah membenci, ya tidak. Nah, itu. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ya. Beliau adalah orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Allah memberinya apa? Al-makanatu al-aliyah. Allah memberinya posisi yang tinggi, kedudukan yang terpuji. Bahkan beliau yang mempunyai apa ya? Al-khawd al-maurud, punya telaga yang didatangi oleh umatnya meminum air telaganya, ya gitu. Dan di sini jangan digambarkan, oh gur telogo, iya telogo banyu rumasamu. Siapa yang bisa hidup tanpa air? Apalagi posisi yang sangat susah, sangat sulit kan gitu kan? Nah, itu beliau yang punya haud yang bisa didatangi. Makanya ini semua menunjukkan manusia ittiba'ur Rasul, karena orang kalau mereka mengada-adakan syariat yang tidak Rasulullah ajarkan, ya, nanti bisa terusir, terhalang dari mendatangi telaganya, padahal sangat membutuhkan airnya. Jadi besok orang akan mengerti, oh itu orang-orang yang meminum telaga Nabi. Siapa yang di dunia meminum sunnah Nabi, kan itu ya kan. Dan orang-orang yang di dunia meminum sunnah Nabi. Nah kita harus mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yuk terus. Tsani al-bisyaratu lin-nabi sallallahu alaihi wasallam bi anna al-akhirata khairun lahu minal ula wa ma a'addahu lahu rabbuhu fi mustaqbali ayyamihi khairun lahu mimma madha. Yang kedua, berita gembira untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya kehidupan akhirat adalah lebih baik untuknya daripada kehidupan di dunia, dan apa-apa yang Tuhannya menyiapkannya untuknya di hari-hari yang akan datang lebih baik untuknya daripada apa yang telah berlalu.
Ya ini ikhwah, Masya Allah ya, kabar gembira untuk Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga tentunya untuk juga mereka-mereka yang mengikuti jalan beliau lahir dan batin, mengikuti jalan iman dan jalan amal soleh. Ya, beliau diberi janji kabar gembira olehnya Subhanahu wa ta'ala bahwasanya akhirat nanti bagi beliau karena iman dan Islam, karena iman dan takwa, maka akhiratnya adalah pasti lebih baik. Ya, tapi lebih baik kan itu. Ini yang Masya Allah ya, kita semua ingin ya kan, rindu. Jangan sampai di dunianya enak tapi setelah mati berat. Ya kan? Karena di dunia sebentar, dan kalau berat punya istri ya kan gitu. Punya keluarga, punya orang tua ya kan gitu. Ada tetangga, bisa tolong menolong ya, bisa kerjasama. Kalau di sana gimana coba? Ya kan gitu. Setelah mati kan gitu. Maka kita harus berusaha bagaimana setelah mati kita lebih baik, maka dengan cara apa? Iman dan takwa. Dengan iman dan takwa ikhwah yang kita harus pegang gitu. Demikian juga kabar gembira untuk Nabi kita SAW bahwasanya di hari-hari yang akan datang itu dengan Islam, dengan iman, dengan Al-Quran ini sudah dipersiapkan sedemikian rupa olehnya Subhanahu wa ta'ala, itu bakal lebih baik daripada yang telah lalu. Tapi ingat, jangan dinilai hanya hartanya, tapi secara umum ya, secara umum dan khususnya dari yang paling penting, yang paling utama untuk kebahagiaan hidup manusia. Ya, dia terus yang ketiga. الثالثة يذكر الله سبحانه ثلاثا من النعم العظيمة على نبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهي الألف أنه وجده يتيما مات أبوه وهو جنين في بطن أمه، وماتت أمه وهو ابن 6 سنين فرعاه وكفله جده عبد المطلب، ثم بعد موته كفله عمه أبو طالب. كان النبي صلى الله عليه وسلم ضالا بمعنى أنه لم يكن قبل النبوة يعلم الدين حتى جاءه الوحي، ولكنه صلى الله عليه وسلم لم يقارف حتى قبل النبوة شيئا من أفعال الشرك أو الفواحش أو سيء الأخلاق، فهداه ربه إلى منهج الحق وطريق الهداية. جيم. كان النبي صلى الله عليه وسلم فقيرا فأغناه الله عمن سواه وجعله قانعا بما أعطاه. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan 3 di antara nikmat yang agung kepada atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu bahwasannya ia mendapatinya yatim yang ayahnya mati, dan sedangkan beliau masih dalam janin, sedangkan beliau masih berupa janin di dalam perut ibunya, dan mati ibunya ketika beliau berumur 6 tahun. Maka kakeknya Abdul Muthalib memeliharanya dan menanggungnya. Kemudian setelah wafatnya Abdul Muthalib,
Kemudian dikafil oleh Abu Thalib. Mbak, dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersesat dengan makna bahwasannya sebelum kenabian beliau tidak tahu agama. Sebelum kenabian beliau tidak tahu agama sampai datang wahyu kepadanya. Akan tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belum pernah mendekati sebelum kenabiannya sesuatu pun dari melakukan kesyirikan atau perbuatan keji dan akhlak-akhlak buruk. Maka Rabb-Nya memberikan hidayah kepada jalan kebenaran dan jalan hidayah. Dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seorang fakir, maka Allah Subhanahu Wa Taala mencukupinya dari selainnya dan menjadikannya menerima apa yang ia beri. Ya. Ini wah yang ke berapa itu? 3 ya. Yang ketiga itu apa? Allah Ta'ala menyebutkan nikmat-nikmatnya dan secara khusus 3 nikmat yang agung. Jadi di sini coba beliau ditinggal mati bapaknya masih berupa janin. Ibu melahirkannya beliau usia 6 tahun, ibunya juga wafat. Terus diasuh oleh kakeknya 2 tahun, terus juga kakeknya meninggal. Terus diasuh oleh pamannya, anaknya akeh. Ya kan? Anaknya banyak, nah gitu. Itu yang pertama. Namun demikian beliau selalu aja ada yang menjamin. Jadi berapa yang jamin? Berkali-kali, karena masih kecil sudah terlunta-lunta. Udah belum lahir, udah nggak ada bapaknya. 6 tahun ditinggal ibunya, ganti kakeknya 2 tahun ditinggal kakeknya, kan itu kan gitu. Ya. Itu ya, wah. Terus disuruh oleh pamannya. Itu nikmat yang besar di mana beliau posisi seperti itu, tapi selalu ada yang mengasuhnya. Yang kedua disebutkan di sini, wah, rahimani wa rahimakumullah, beliau dinamakan dolan dalam artian apa? Dalam arti beliau enggak mengerti adin, tidak mengetahui adin, enggak tahu ahkamu asyariah, ya kan? Enggak mengetahui hukum-hukum syariat jalan dari dunia menuju surga. Itu beliau tidak tahu. Tapi walaupun beliau tidak tahu, sebelum turun wahyu, beliau tidak pernah menerjang yang namanya syirik, menuhankan, mensekutukan Allah atau apa-apa yang dipandang keji oleh tabiat, oleh fitrah, ya kan itu. Demikian juga perangai-perangai yang buruk. Kemudian dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau mendapatkan manhajul haq, mendapatkan jalan utama, jalan raya, jalan besar yang dengan cepat, dengan tinggi sampai kepada ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bahkan tidak hanya jalan, jalannya besar, masih ada rambu-rambunya. Thoriqil hidayah, ya kan, pakai rambu juga, sehingga mudah menempuhnya. Nah, itu pentingnya kita dengan wahyu, ya kan itu. Jadi dengan wahyu ini, dengan Al-Qur'an, ikhwah, manusia jadi terbuka mendapatkan jalan yang besar. Kalau orang ketemu jalan besar gimana? Ya, jadi amalnya jadi gak sia-sia.
Coba kamu seandainya mau pulang ke Wonogiri, ya kan? Kamu di sini nggak ketemu jalan besar, sia-sia nggak amalmu, sia-sia nggak? Iya, ya sia-sialah. Gimana kamu yang muter-muter, mana mungkin sampai Wonogiri kamu nggak jalan yang besar, mana bisa? Malah nyemplung kali ya, kamu nanti bisa kalau nggak ketemu jalan yang besar, ya kan? Akan sia-sia. Makanya sama gitu. Maka apa yang utama adalah tauhid, itu jalan yang besar, ya kan? Tauhid mengisahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya menyembah Allah tanpa mengsekutukannya, itu jalan yang besar, itu jalan yang mesti manusia lalui. Tanpa ketemu itu bakal sia-sia. Bakal sia-sia kayak kamu mau pulang ke Wonogiri, nggak ketemu jalan raya. Sia-sia nggak amal perbuatanmu? Sia-sia kamu berjam-jam di situ aja, muter-muter situ kan, itu sia-sia. Nggak semakin dekat kepada rumah kan gitu. Apalagi udah jalannya kecil, nggak ada rambu-rambunya, wes udah nggak jelas dan nggak bikin mantep karena nggak ada pernah petunjuknya, nggak pernah ada. Ini betul enggak, jadi itu alamat salah kan gitu. Kalau yang benar itu apa? Jalannya besar, ada rambunya, ada petunjuknya gitu. Surga, wah enak banget tuh kan gitu. Enak sekali kan gitu. Orang harus percaya gitu, enak sekali gitu. Kan senang gitu. Wonogiri, wah enak sekali ketemu jalan raya Wonogiri sana, enak banget gitu kan, plong ayem gitu kan, bahagia sekali. Coba, jadi orang nggak bahagia dengan tauhid surga, itu orang kurang bahagia. Itu jelas itu tauhid itu surga gitu. Itu kita harusnya bahagia sekali, itu masya Allah, jalan utama kan itu. Tauhid mengisahkan Allah. Nah, makanya orang yang menyalahkan tauhid, ya mengambing hitamkan tauhid, kayak orang yang menyalahkan jalan raya, ya kan gitu. Gimana akan maju kalau kamu menyalahkan tauhid? Gimana jalan raya kamu salahkan gitu? Itu kebutuhan semua kita. Jalan yang besar, jalan utama, jalan raya, ada rambunya itu masya Allah kan itu, menenteramkan, menyejukkan, menyenangkan kan gitu. Jadi ya di sini beliau SAW yang asalnya dolan, akhirnya apa diberi beritalah apa? Thoriqul haq, dan disertai apa? Thoriqul hidayah. Ya kan gitu. Sudah jalannya yang itu hak, jalan yang utama, dan ada petunjuknya, masya Allah itu fahada. Kita juga itu kita harus senang demikian. Kita harus ketemu jalan raya, ketemu tauhid, ya. Tauhiduhu subhanahu wa ta'ala, dan ketemu dengan keempat macamnya, mengesahkan dia ta'ala dalam wujudnya, dalam rububiyahnya, dalam uluhiyahnya, dalam al-asma wa sifatnya, dan juga dalam itiba'u rasul sebagai thoriqul hidayah, ya kan, sebagai rambu-rambunya kan gitu. Nah, itu yang harus kita tarik, itu yang utama, itu jalan yang agung, itu jalan raya dari dunia ke surga. Jangan sampai kita salah paham, nggak mau jalan raya kan gitu. Kita jalan raya aja direwangi bayar mau kok, ya kan? Apa tol itu? Kita lalui itu, nggak apa-apa bayar lagi, nggak apa-apa tol tambah ongkos lagi, nggak apa-apa itu kan. Dapat tol tambah ongkos lagi nggak apa-apa, ya kan? Nggak masalah kan itu kan. Ini jalan utama dan ada rambunya, ada petunjuk jalannya, lebih yakin, ya kan itu, lebih mantep kan itu. Walaupun tol tambah ongkos lagi ya nggak apa-apa ya kan itu. Cara tol aja kan itu. Itu karena utama dan utama kan itu.
Nah, ya juga demikian. Ya, orang begitu dalam menuju jalan akhirat, menjadikan at-tauhid, tauhidullah, ifradul bil ibadah sebagai jalan utama. Sebagai manhajul hak dan itiba'ur rasul sebagai apa? Thariqul hidayah, ya, sebagai rambu-rambu jalannya, kan gitu. Gitu ya, ikhwah. Itu nikmat yang besar yang kita pun senang dengan nikmat tersebut. Adalah an-ni'amul al-qadimah. Yang ketiga apa, ikhwah? Disebutkan bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam apa, ikhwah? Fakir. Namun demikian beliau dijadikan kecukupan, tidak membutuhkan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau bisa kecukupan di dunia ini, tidak membutuhkan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau Allah jadikan apa ya, wah? Katanya afa'aghnahullahu amman siwahu. Beliau kecukupan apa yang dari Allah Ta'ala dan beliau qani'an, menerima apa yang Allah berikan. Bisa menerima apa yang Allah berikan. Nah itu ya, wah. Itu nanti kaya yang sesungguhnya. Itu kaya sesungguhnya orang bisa tidak membutuhkan selain Allah dan bisa qanaah dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Itu Masya Allah begitu, menyenangkan. Jadi enggak perlu dukun, ya. Enggak perlu dukun, ya kan gitu. Enggak perlu apalagi pesugihan, ya kan? Enggak perlu pesugihan. Ya, kita qanaah dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita minta berkahnya kepada Subhanahu wa ta'ala. Yuk, terus berikutnya ya Pak. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. At-takhtiru minal isyarati ilal yatimi wa akala malahu biduni wajhi haq wa raddata sa'ili biqiswati wa anfi wa yadkhulu fihi sa'ilul mali wa sa'ilul ilmi wa fi dhalika ri'ayati wadhati minal islami li fa'tini minan nasi yastahqun nurri'ayati wal kafalati al ijtimaiyati hima al yatimu wasailu wal muhtaju. Dalam Pak? Enggak. Peringatan atas isyarat. Peringatan dari berbuat buruk. Peringatan dari berbuat buruk terhadap anak yatim dan memakan hartanya dengan tanpa sisi yang benar. Tanpa sisi yang hak yang benar. Dan menolak orang yang menolak barang yang menolak peminta dengan keras, dengan tolakan yang keras, dengan hardikan yang keras. Ya. Dan termasuk di dalamnya peminta harta ataupun pencari ilmu. Pada yang demikian riayat menunjukkan riayatun wadihah, penjagaan yang nyata dari Islam, terhadap dua kelompok itu. Terhadap kedua kelompok itu. Kelompok apa? Kelompok manusia yang yatim dan peminta itu.
dan mencari ilmu ya toh. Ya. Mereka yastahiquna riayata, mereka berhak mendapatkan Mereka berhak mendapatkan penjagaan. Wal dan jaminan sosial. dan jaminan sosial. Siapa dua kelompok itu? Al yatim, anak yatim, dan peminta-minta, Dan peminta yang memang membutuhkan. dan peminta yang membutuhkan. Itu ya, Wah. Yang keempat, ya. Ini yang keempat, indahnya Islam. Jadi Islam agama yang indah, agama yang sempurna, agama yang bijaksana, di mana Islam memberikan peringatan keras kepada umat manusia dari berbuat buruk kepada anak yatim, sewenang-wenang kepada anak yatim, sekalipun ya orang kalau sewenang-wenang kepada anak yatim bagaimana? Dapat dibilang 99,9% aman, sukses. Iya kan? Iyalah, gimana gak sukses kalau cuma melawan anak yatim kan, itu dapat dibilang ya sukses dan aman itu kan itu. Tapi Islam melarang mereka berbuat sewenang-wenang seperti itu, apalagi menguasai hartanya juga dengan tanpa cara yang benar, Jadi apa cara yang benar? Cara yang benar ya jika memang si paman yang mengasuh si yatim, pamannya benar-benar miskin, benar-benar enggak ada harta untuk mengasuh si yatim, ya maka boleh memberi makan si yatim dengan memakai harta si yatim. Ya kan gitu. Ya, itu namanya wajihin hak, ya, itu wajihin hak, nah gitu. Tapi kalau memang paman punya kelebihan, ya, punya kecukupan, ya mengapa tidak berbuat baik kepada anak yatim, gitu kan? Ya, malah jangan kesempatan mencampur adukkan hartanya dia dan hartanya si yatim, kan gitu. Ya, itu ya, Wah. Kemudian juga di sini larangan atau peringatan keras dari apa ya, Wah? Dari roddis sa'il, dari menolak peminta dengan tolakan yang keras, dengan menghardik dengan tolakan yang keras. Nah, gitu. Baik itu peminta, minta harta maupun pencari ilmu. Ya, maka menunjukkan di sini bahwa Islam agama yang indah, agama yang betul-betul memelihara, memerhatikan dua kelompok itu. Dua kelompok itu berhak mendapatkan penjagaan, pemeliharaan dan jaminan sosial. Siapa itu? Anak yatim dan orang yang membutuhkan harta atau membutuhkan ilmu, itu berhak mendapatkan penjagaan, ya. Berhak mendapatkan penjagaan. Ya, terus ya, yang terakhir. Min sifatil mu'minina tahditsu bi ni'matillahi qawlan wa fi'lan daiman ala wajhi syukri lillahi wal i'tirafi bi ni'matihi la badaran wala khuyalaan. Wala khulaya'a. Termasuk sifat orang-orang mukmin adalah menyatakan atau mengabarkan dengan nikmat Allah dengan perkataan dan perbuatan setiap waktu atas jalan bersyukur, atas sisi bersyukur kepada Allah dan mengetahui atau pengenalan dengan nikmat-nikmat
mengakui dengan mengakui nikmat-nikmatnya dan mengakui nikmat-nikmatnya tanpa sombong dan membanggakan diri. ya. Jadi itu adalah ciri orang yang beriman, ciri orang yang beriman kepada Allah. Itu mulianya orang yang beriman. Jadi mulianya orang yang mengakui keesaan Allah dan berusaha mencari surga. Mereka itu dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala mereka siarkan dengan perkataan dan perbuatan sebagai bentuk sisi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bentuk mengakui nikmat itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan seperti orang yang enggak beriman. Mereka diberi kemudahan, kenyamanan, kondisi yang bagus, tapi dipakai untuk sombong, untuk menolak kebenaran, menolak hak, menolak kebenaran, untuk menolak hak, ya kan, haknya Allah Subhanahu wa taala. Wis ngerti mangane swalayan ya toh, cukup dhewe-dhewe digampangke bareng bayar wegah ya. Ikhwah mungkin cukup ya. Ada mungkin pertanyaan sampai sini ya, Pak? Dirampung ini, pulang pagi ya berarti ya. Sampai akhir surat Ad-Duha ya. Ini pulang atau lanjut? Lanjut. Oh ya, yo. Sekarang. Yo, boleh. Apa sekarang? Ya. Al-Insyirah ya. As-Sarah. Yuk dibaca mukadimahnya As-Sarah, Al-Insyirah. Nah. Bismillah. Qalal mu'alif bainama kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa huwa sahirun yal'abu ma'a sibyani idza jaa Jibrilu alaihi salamu fa'alqahu ala dohrihi summa sarroha sakko soderihi wa istakhroja qalbahu wa saqqahu wa akhroja minha wa akhraja minhu kit'atan saudaan wa qala hadza hadus syaitani minka summa hozala qalbahu bima'i zamzamin fi tistin min dahabin summa a'adahu ila makanihi yaqulu Anas ibni Malikin radhiyallahu anhu asarul mihyati fi sadrihu
fi sadrihi sallallahu alaihi wasallam fa hasala bidzalika sarhus sadri an sadrin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam hasian bisakkihi wa ikhrajil kit'ati saudai min qalbihi kama saroha sadrahu maknawiyan binuril imani wa nubuwati waqad imtanallahu ala nabiyhi sallallahu alaihi wasallam bidzalika faqala subhanahu wa ta'ala. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih kecil yang sedang bermain dengan anak-anak, kemudian tiba-tiba datang malaikat Jibril alaihissalam, maka membaringkan beliau di punggungnya. Ya enggak, namanya ini ya namanya alqahu ala duri, membaringkan itu. Ya toh. Bukan Maka ditelungkupkan tapi dibaringkan, karena di atas punggung bukan di atas dada itu toh. Ya, ayo. Maka malaikat Jibril Lalu malaikat Jibril membaringkan beliau, kemudian membelah dadanya dan mencabut hati dan mengeluarkan hatinya dan membelah hatinya. Jadi belah dada diambil hati, membelah hati diambil dan mengeluarkan dari hatinya potongan hitam, sepotong yang hitam. Dan malaikat Jibril berkata, ini potongan setan. Ini bagian setan darimu. Kemudian malaikat Jibril mencuci hati beliau dengan air zam-zam di bak yang terbuat dari emas. Kemudian mengembalikannya di tempatnya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, asarol bekas jahitan. Al-mahitu as-saro, al-mahitu bekas jahitan, jahitan membekas di dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dengannya terjadilah pembelahan. Ya. Pembelahan dada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara hissi. Apa hissi? Nampak. Ya, nampak ya toh. Terus dengan membelahnya dan mengeluarkan sepotong yang hitam dari hatinya, sebagaimana membelah
sebagaimana terjadi pula pembelahan pembelahan dadanya dada beliau secara maknawi dengan cahaya iman dan nubuah. Dan sungguh Allah memberikan anugerah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kejadian itu. Itu ya, mesti dulu sampai mukadimahnya. Untuk lanjutnya kita teruskan nanti biidzni subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.